Oke, selamat malam, selamat siang semuanya. Selamat datang di pertemuan kedua ML First Time ID. Eh, ya ini pertemuan kedua kita ya. Jadi di pertemuan kali ini kita bakal masuk ya mulai ke topik utama. Kemarin kan kita baru kenalan, sekarang kita eh, masuk ke topik yang benar-benar topik yang scientific, yang teknis gitu ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan mengenai Gaussian process sebagai surrogate model yang akan dibawakan oleh eh, Mas Loka di sini. Ya mungkin sekedar ini lagi perkenalan. Di sini Mas Loka adalah postdoc researcher di University of Helsinki, Departemen Computer Science. Yaudah, eh, biar nggak usah berlama-lama, ya silakan, Oke, silakan ke Mas oke. Loka. Saya coba share screen dulu. Hmm, Apakah terlihat screen Ya, saya? ya, ya, ya. Oke. Bentar. Full screen. Oke. Oke. Ya, selamat malam, selamat sore, selamat siang, teman-teman semuanya. Jadi Hmm. hari ini kita akan masuk ke pertemuan pertama kita yang teknis. Sebelumnya kita ada kick off sebelum ini. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan yang teknis, di mana topiknya kali ini adalah pengenalan Gaussian process. Saya Loka. Eh, jadi Eh, untuk pertemuan hari eh, ini, oke, Sebelumnya mungkin untuk teknis apa namanya tanya jawab, mendingan mau oke, langsung apa oke. dibiarkan. Untuk tanya jawab bisa langsung aja ya, bisa langsung Ya, ditanyakan, silakan. nggak usah menunggu eh, Mhm. presentasi selesai. Jadi kalau ada pertanyaan langsung, Bisa oke, mungkin bisa raise hand, teman-teman, ada fitur ya ini nggak sih? bisa, Raise hand nggak sih? Ya, 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 atau langsung unmute aja silakan. ya, Ya, hmm, oke, ya, ya, silakan mungkin. oke, ya. Jadi kali ini kita pertama nanti kita akan sedikit mengenal apa itu surrogate model, kemudian kita refresh sedikit tentang distribusi Gaussian, kemudian kita masuk ke proses Gaussian, dan beberapa resources dan software untuk uh, belajar dan juga menggunakan apa itu proses Gaussian. Kalau bahasa Inggrisnya Gaussian processes. Maaf, di slide ini nanti bilingual ya, beberapa ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Slide ini juga masih saya kembangkan, nanti akan saya perbaiki lagi. Jadi kalau teman-teman ada melihat kesalahan atau ada pertanyaan, silahkan langsung aja. Nanti bisa saya catat. Oke, pertama kita masuk ke surrogate model. Apa itu surrogate model? Kita bisa melihat surrogate model sebagai approximate mathematical model untuk memodelkan suatu proses. Eh, Misalkan kalau teman-teman ingin memodelkan proses yang biasanya ekspensif seperti CFD misalkan, computational fluid dynamics, tentu tentu banyak eh, model lain yang bisa digunakan. Tapi Gaussian process ini salah satu alternatifnya. Eh, karena yang saya bilang tadi, eh, biasanya dalam konteks science and engineering, eh, proses yang dimodelkan oleh machine learning nanti, itu biasanya expensive to evaluate. Jadi ketika kita ngeran proses itu, dia akan sangat lambat atau akan sangat mahal cost-nya. Kemudian biasanya kita tidak punya closed form solution, kita nggak punya rumusnya untuk diambil gradiennya misalkan. Dan juga biasanya eh, prosesnya itu nanti adalah noisy. Jadi ada noise di observation yang kita dapat dari suatu proses itu. Beberapa standar metode yang dipakai biasanya seperti response surface method RSM, kriging di sini, Gaussian process, neural networks, dan banyak lagi. Presentasi ini akan mengenalkan Gaussian process. Jadi pengenalannya mungkin sangat shallow, nanti nggak akan masuk ke proof rumus yang macam-macam, penurunan rumus yang banyak. Jadi beberapa rumus akan saya tampilkan, tapi akan saya sertakan juga. Misalkan kalau teman-teman tertarik penurunannya gimana, nanti sertakan juga. Kemudian Gaussian process itu aplikasinya apa sih? Gitu.
Jadi tentu karena ini model machine learning, mathematical model, kita tentu utamanya adalah untuk modeling, kemudian dia juga bisa untuk melakukan black box optimizations, dan juga active learning, di mana untuk melakukan dua task ini, black box optimization dan active learning, biasanya kita menggunakan kemampuan Gaussian process untuk mengkuantifikasi uncertainty. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin banyak yang udah tahu neural networks, biasanya kita bisa melakukan prediksi, kita dapat prediksi itu berupa poin estimate, misalkan kalau regresi misalkan nilai Y, prediksi Y. Kalau di Gaussian process, selain kita dapat nilai Y itu, kita juga dapat uncertainty band, jadi ketidakpastian dari model kita. Oke, ada pertanyaan? Ada? Ya. Ya, ini mungkin eh, balik ke slide selanjutnya, mungkin ada yang Ya. mungkin ini kali ya, ada istilah yang expensive to evaluate. Mungkin bisa dijelaskan kayak maksudnya expensive to evaluate itu contohnya kayak kayak apa sih gitu. Mungkin ada Oke, yang oke. secara bahasanya mungkin agak Ya. agak kurang ini ya, agak kurang Ya. Contohnya misalkan kalau kita ingin melakukan sintesis suatu compound kimia misalkan, eh, dalam hal ini biasanya untuk melakukan dari suatu bahan menjadi target yang kita tuju, biasanya kita membutuhkan bahan yang cukup mahal, atau saya pernah salah satunya contoh di kimianya untuk melakukan pengeleman di industri misalkan, ketika kita ingin mengoptimasi Masih ada. eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. misalkan kita ingin mengoptimasi kekuatan rekat sebuah lem, kita tentu ingin memodelkan dulu. Nah, ketika kita mencoba banyak 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 material lem misalkan, itu akan banyak cost materi yang kita keluarkan. Misalkan kita membeli bahannya. Nah, ini expensive to evaluate. Kalau kita eh, bilang expensive to evaluate, model yang kita inginkan, salah satunya Gaussian process ini, memiliki properti yaitu kita nggak butuh data banyak untuk memodelkannya. Gitu. Jadi itu salah satunya cost dalam artian monetary cost. Bisa juga cost dalam artian time misalkan. Kalau teman-teman banyak pasti di sini yang sudah main deep learning misalkan. Nah, Gaussian process juga bisa digunakan untuk melakukan optimasi lagi, black box optimization, untuk menentukan hyperparameter dari deep learning-nya. Misalkan running rate-nya berapa, kemudian jumlah layarnya berapa. Nah, itu kan biasanya kalau teman-teman nge-train neural networks deep learning, satu training ini aja kan lama gitu. Nah, ini juga bisa disebut dengan expensive to evaluate. Mungkin itu ya. Nah, ini black box view dari Gaussian process. Ini saya ambil dari scikit-learn. Jadi kalau teman-teman melihat ini, misalkan ini adalah kita mencoba untuk melakukan pemodelan terhadap fungsi ini, x sin x, yang dimana fungsinya adalah titik biru ini, titik-titik biru, line titik-titik biru ini. Nah, biasanya dalam machine learning kita punya data training atau observation data. Di sini disimbolkan dengan titik biru ini. Nah, Gaussian process nanti hasil dari modelingnya untuk fungsi satu dimensi ini adalah yang oranye ini. Jadi kita punya prediksi, kemudian kita juga punya uncertainty. Kalau kita lihat di sini, di area-area yang jauh dari titik-titik observation, titik data training, kita lihat kita punya uncertainty band di sini. Jadi kita tidak yakin nih prediksi kita sebenarnya ada di sini atau di mana, masuk ke area ini. Lagi yang di sini kita lihat uncertainty-nya sangat sangat tinggi gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini nanti bisa digunakan untuk active learning, untuk black box optimizations, ataupun juga uncertainty quantification secara umum. Ini secara black box view ya. Apa sih Gaussian process itu? Apa yang bisa dilakukan? Ini contohnya. Contoh yang sangat-sangat sederhana. Tentu X in X kita tidak akan di dunia nyata kita tidak akan memodelkannya dengan Gaussian process. Tapi ini hanya contoh saja. Oke, kita balik kembali teman-teman yang sudah ambil statistik probabilitas tentang distribusi Gaussian. Jadi untuk distribusi Gaussian univariate,
rumusnya seperti ini, dan dia di parameternya adalah min dan scale parameter ini. Jadi dia akan menentukan gimana bentuk dari distribusinya. Sedangkan ketika kita ngedraw random dari distribusi itu, misalkan data yang seperti apa sih yang bentuknya itu distribusi normal gitu, normal univariate. Contohnya seperti ini, misalkan kita set min-nya 0, kemudian scale-nya 0,5. Jadi kalau kita sampel acak 32 data, biasanya datanya akan seperti ini. Kalau kita tambah lagi sampelnya, datanya akan seperti ini. Jadi data-data yang di-draw dari univariate Gaussian, dia akan lebih banyak ketika kita melakukan random draw dari sini, lebih banyak akan terpusat di sini. Sedangkan yang mendekati tail-nya ini akan sangat sedikit atau sangat jarang. Itu untuk univariate. Kemudian untuk dimensi selanjutnya, misalkan 2 dimensi, kita juga bisa tampilkan seperti ini. Jadi untuk 1 dimensi tadi, parameternya mu dan sigmanya itu skalar, sedangkan untuk 2 dimensi jadi vektor, dan untuk mu-nya, jadi mu-nya vektor. Kalau misalkan 00, titiknya di sini. Kemudian juga dia diparametrisasi oleh si covariance function ini, covariance matrix, seperti ini. Yang dimana diagonal ini menentukan variansnya di tiap titik, di tiap dimensi, Kemudian off diagonal ini menentukan covariance antar dimensinya. Kalau kita set dia 0 dan 0, maka Y dan X, dimensi 1 dan dimensi 2 tidak akan berkorelasi, sehingga kalau kita melakukan random draw dari distribusi itu, dia akan tampilannya akan seperti ini. Jadi titik-titiknya akan menyebar secara sangat tidak beraturan seperti ini. Kecuali dia, namun dia akan tetap titik utamanya ada di min-nya ini. Nah, kita juga bisa mengubah parameternya. Misalkan off diagonalnya ini, covariance antar dimensinya itu kita set 0,5 misalkan. Jadi nanti shape dari distribusi Gaussian multivariate 2 dimensi kita akan jadi seperti ini. Jadi dia akan sedikit skew seperti ini. Kalau kita lihat, karena ini positif, jadi skew-nya ke sini. Titik ini dan titik ini akan semakin dekat, sedangkan titik ini dan titik ini akan semakin jauh. Itu untuk refresh saja. Kemudian untuk menuju ke Gaussian process, sebelumnya kita akan memvisualisasikan distribusi Gaussian ini dengan cara yang lain dulu. Ini adalah kalau kita tadi cara visualisasikannya seperti ini, di gambar yang kiri ini. Jadi Y1, Y2, dimensi 1, dimensi 2 kita plot di figur 2 dimensi seperti ini. Kita juga bisa memplotkannya jadi seperti ini gitu. Jadi X ini bukan lagi nilai dari dimensi pertama, Y1, tapi X ini adalah indeks, dan Y ini adalah nilai dari dimensinya. Dimensi 1 dengan indeks 1, dimensi 2 dengan indeks 2. Contohnya di titik ini, titik yang ungu ini, kita bisa lihat titik ungu ini, ketika kita translasikan menjadi bentuk seperti ini, maka dia akan ada di sini. Kita lihat di sini, Y1-nya itu 2 sekian, dan Y2-nya itu juga 2 sekian. Ini Y1, 2 sekian, Y2 sekian. Misalkan juga titik ini, titik yang warnanya agak kuning keemasan ini, Y1-nya itu kurang dari minus sekian, Y2-nya kurang dari minus 2. Minus 1 sekian, minus 2. Kita lihat di sini, dia kurang dari minus 1 sekian, dan ini sekitar minus 2 di sini. Nah, ini cara lain untuk melihat distribusi Gaussian 2 dimensi. Gitu. Kalau kita naikkan ke 3 dimensi misalkan,
Kalau kita punya vektor mu seperti ini untuk parameternya, kemudian covariance matrix seperti ini, dia akan bentuknya seperti ini. Kita lanjut lagi menjadi 5 dimensi, kemudian 10 dimensi, sampai 30 dimensi. Kalau kita lihat di sini, dia bentuknya akan menjadi semacam fungsi gitu. Semakin banyak. Jika kita semakin banyak menambahkan dimensinya gitu. Tapi ingat ini masih distribusi Gaussian, belum masuk ke Gaussian proses atau proses Gaussian. Jadi ini hanya untuk menampilkannya aja. Tapi nanti dia akan sangat berhubungan. Sampai sini ada pertanyaan mungkin, teman-teman? Belum ada? Belum ada sepertinya. Ada yang Oke. masih malu-malu mau nanya? Oke, ya. Malu kalau Bisa nggak- di chat juga. Ya, atau bisa. Oke. Ntar, Oke, sekarang kita masuk ke proses Gaussian. Oke, sebelum masuk ke proses Gaussian, kita baca dulu definisi proses stokastik. Jadi ini saya ambil dari Kamus Istilah Statistik tahun 84. Saya tidak tahu apakah sudah ada update-nya apa belum. Jadi proses stokastik itu di sini disebutkan sebagai sekeluarga perubah-perubah XT, sedangkan T merupakan nilai-nilai yang dibuat pada selang tertentu T. Jadi kalau saya parafrase dari berbagai sumber lain, mungkin ini agak obscure buat teman-teman yang bukan statistik. Saya pun juga tidak 100% memahami sampai bawah karena bidang saya machine learning, bukan pure statistik. Jadi stokastik proses itu adalah collection atau kumpulan-kumpulan perubah-perubah acak atau random variable yang dia itu mempunyai indeks tertentu. Kalau di sini jadi ini bacanya T-nya itu indeksnya. Nah, kita bisa sebut sebuah proses stokastik itu kontinu. Ini penting nanti untuk Gaussian proses. Jika nilai-nilai indeksnya itu kalau seperti ini T plus H1 plus H2 jika Hn mendekati 0. Jadi dia ini continuous gitu. Indeksnya itu continuous. Nggak lagi yang kayak tadi dimensi 1, 2 sampai 30, tapi sekarang bisa indeksnya dari proses stokastik yang kontinu itu bisa misalkan 1,0, 1, 0,119 dan sampai limitnya nggak hingga. Nah, itu definisi dari stokastis proses yang continuous ya. Jadi sekelompok, sekeluarga berubah-ubah acak yang memiliki indeks T. Dan kalau continue dia T-nya itu nggak discrete lagi, dia nilai continue. Itu. Sedangkan definisi proses Gaussian, ini saya ambil dari Encyclopedia of Machine Learning, yaitu ya ada mungkin pertanyaan? balik ke slide selanjutnya tadi. Ini kan kayak apa ya? Ya walaupun bahasa Indonesia, tapi kan sepertinya bukan bahasa yang ramah untuk Oh iya. pemula gitu ya. Yes. Kira-kira kalau misalkan nih kalau dari Mas Roka sendiri, kira-kira kalau apa sih istilahnya layman terus atau misalkan kira-kira Mas Roka mau menjelaskan ke anak Oke. SD gitu atau anak SD kelas 5 gitu. Kira-kira definisi Agak yang susah. agak susah cuma Oke. Agak susah, tapi persyaratnya pertama kita harus paham apa itu random variable dulu. Tapi kalau kita udah paham apa itu random variable, jadi proses stokastik itu adalah collection. Jadi misalkan ini ada titik-titiknya kan banyak. Misalkan ini satu titik ini kita bayangkan satu Gaussian gitu. Jadi ini collection dari banyak secara sekuensial titik-titik banyak dari random variables yang mempunyai indeks gitu. Tapi untuk stokastik proses dia nggak harus Gaussian di sini. Intinya dia adalah collection dari random variables yang dia terdistribusi tertentu, kemudian dia memiliki indeks. Kalau continue, indeksnya jadi continue. Itu simpelnya seperti itu sih. Oke. Mungkin ada ya. pertanyaan lagi nih. Secara fisik apa ya maknanya ketika indeksnya makin banyak polanya jadi makin curving? Mungkin yang di gambar ini ya Mas Edward ya, yang di gambar ini ya.
Karena kalau Ah, dibanding oke. gambar Polanya sebelumnya, jadi makin curving. Pak, Maksudnya makin curving itu makin dekat gitu ya? Atau gimana? nggak mungkin kalau ya, atau mungkin Mas Edward mau mau unmute mungkin biar lebih jelas. Ya. Silakan kalau bisa. Nggak ada. Oh, Oh, lagi di bus. Oke. lagi di bus. Oke, Oke. oke, mungkin Ya, mungkin kalau mungkin jadi interpretasi aku ya, mhm, mungkin mhm. kalau ke yang gambar sebelumnya, Mas Loka coba tadi gambar yang D sama dengan 10 atau D sama dengan 5 ini kan Oke. kurvanya Ah, ya, ya, lurus. ya. Oke, oke, Nah, oke, oke, kenapa? oke, oke. Karena mungkin ya, Ya, kenapa ya, ya, di ya, ya, ya. Oke. gambar Ah, gini, tentang kita belum masuk Gaussian proses ya. Kita masih di stochastic proses. Dia tidak harus melengkung. Dia nggak harus melengkung atau gimana. Intinya dari stochastic proses itu adalah eh, kita punya collections of random variables dan kita punya indeks. Cukup itu. Ini kelihatan curving seperti ini karena ini sengaja, harusnya saya tadi bilang ini sengaja saya bikin menggunakan eh, eh, si covariance matrixnya ini digunakan, dipakai sedemikian sehingga agar dia itu memang curving gini. Jadi tapi ini tidak khusus gitu. Dan ingat lagi karena stokastik proses tidak harus Gaussian, jadi ini nggak harus hubungan antar titiknya itu seperti ini. Ini cuma karena kita nanti bahas Gaussian proses, jadi kita pakai contohnya ini Gaussian distribution gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin Ya, Mas mungkin satu Fernanda? Mas Nanda silakan. Oh iya, kedengeran nggak ya? Ya, kedengaran kok, aman. Kedengeran, kedengeran. Aku masih agak bingung tentang itu sih tadi ada istilah indeksnya continuous kan. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Tadi tuh dibilang misalnya indeksnya bisa 0,5 gitu. Hmm, hmm, Agak hmm. bingung Oke, definisi indeks yang bisa yes, nggak oke. bulat gitu sih. Ya, thank Oke, you. oke, oke, oke. Ya, jadi gini, kalau kita bilang Gaussian distribution, ini yang tadi indeksnya discrete seperti ini ya, 1, 2, 3. Tentu kalau teman-teman misalkan pemrograman kayak Python atau C atau yang lain, indeksnya kan pasti itu ya, indeksnya kan uh, discrete seperti ini, integer biasanya. Nah, kalau saya bilang indeksnya itu continue, jadi maksudnya itu adalah dia itu mapping dari misalkan satu dia itu ada nilai y-nya 1,00001 ada nilai y-nya 1,00001 atau sekian. Jadi antara 1 dan 2 ini semuanya ada nilai y-nya. Itu sih simpelnya seperti itu. Jadi dia punya indeksnya itu tak hingga gitu. Tapi jangan disamakan dengan indeks di pemrograman ya. Jadi atau jadinya jadi fungsi gitu. Sesimpel itu. Jadi fungsi ini nilai real yang akan mapping ke nilai real juga. Sebelumnya kan ini dari integer ke real. Ini sekarang untuk stochastic proses continue, dia ini x-nya ini real akan di mapping ke real juga gitu. Sebelumnya integer. Mungkin Ya. Oh jadi pokoknya intinya di antara misalnya di antara 1 dengan 2 nih pasti ada value-nya gitu lah ya, atau di antara yes, satu. ya, Oke. ya, ya. Siap-siap. Makasih Mas. Oke. Cuma mungkin ada tambahan sih kalau Ya. dari aku sendiri mungkin ya mungkin ini agak abstrak mungkin ya kalau kalau kita tadi ngomongin dimensi, indeks adalah dimensi, terus tiba-tiba indeksnya continue berarti ada di dimensi yang continue kayak apaan maksudnya itu ya mungkin Ya, ya maksudnya mungkin ya. mungkin ya mungkin apa ya, di satu sisi mungkin memang terdengar hal yang abstrak, tapi ya kalau kalau aku bilang sih kadang emang ada hal yang ya udah kita terima aja dulu gitu, Ya. dan dan apa ya, Oke. dan sebenarnya gimana ya, mau mau ngomong ya, bisa dibilang hal itu nggak nggak berhubungan langsung banget ke ke apa ya, ke si Gaussian prosesnya, cuma ini hanya sebuah definisi matematis Definisi matematis yang ya. abstrak gitu gitu sih. Ya. Mungkin mungkin kalau di sini teman-teman yang baru apa memulai
nyemplung ke dalam dunia ini gitu. Mungkin kadang-kadang juga mendengar hal-hal yang abstrak kayak ada apa sih Hilbert space apa dan segala macam, mungkin kayak terdengar wah, tapi ya ada masanya di mana ya udah, sekarang kita terima dulu, ntar mungkin ke depannya kalau udah dapet sense, udah dapet apa ya, grasp konsep yang lebih baik, mungkin bisa di revisit lagi gitu. Ya. Dan Ya. seperti itu. Ya bisa direvisi lagi. Karena nanti kita ini juga direkam, jadi teman-teman bisa Ya. pause lagi nanti terus Ya. cek-cek yang lain, sumber lain. Oke, masuk ke proses Gaussian. Jadi kalau tadi itu setelahsi proses, di sini Gaussian proses mencoba untuk menggeneralize multivariate Gaussian yang tadi yang dibilang. Jadi dari finite dimensional vectors, dari dimensi yang finite, yang hingga, jadi dimensi bisa 1 sampai sekian, dia di generalize untuk menuju ke infinite dimensionality. Jadi dimensionality-nya itu jadi tidak hingga. Jadi dia itu sehingga dia menjadi continuous si indeksnya tadi. Indeksnya kan itu dimensi. Kalau dia dimensinya 30 berarti kan kita ada 30 titik X kemudian Y-nya gitu. Kalau dia tak hingga, kalau dia infinity, jadi kalau dimensionality infinity, jadi nanti kita punya indeks kayak 0,001 sampai sekian. Nah itu. Jadi secara spesifik Gaussian proses adalah suatu stochastic proses yang punya distribusi Gaussian pada marginalnya. Oke, jadi kalau yang tadi itu seperti ini, kalau kita ini distribusi Gaussian, tadi kita punya indeks dengan D atau dimensi 30, kita tinggal menghapus indeksnya yang 30 tadi, kemudian ini bayangkan ada 0 sampai di antara 0 sampai 5 ini juga punya real, jadi kita bisa jadi finite dimensional vector menuju ke infinite dimensionality. Jadi dimensionality-nya menjadi infinite. Itu jadi bahasa lain lagi, GP itu adalah distribusi dari fungsi. Kalau kita lihat ini tadi distribusi Gaussian, yang kita distribusikan ini adalah titik di sini. Bentuknya vektor kan, X1 dan X2. X dan Y atau Y1, Y2. Bentuknya vektor yang punya dua skalar kalau ini, atau skalar kalau satu dimensi. Nah, sedangkan GP ini dia itu distribusi dari fungsi gitu. Seperti ini. Jadi kita kalau tadi di dua dimensi, kalau kita melakukan random draw, hasilnya adalah titik gini, X ini. Kalau di GP, dia nanti hasilnya adalah fungsi gini. Jadi fungsi gini. Kalau kita draw gini. Nah, itu jadi GP itu didefinisikan sepenuhnya oleh mean function M dan kernel function. Apa itu? Jadi nilai fungsinya f, fx sampai n itu jointly Gaussian. Jadi hubungan antar nilai dari x1 sampai xn itu untuk Gaussian proses itu jointly Gaussian. Jadi semakin misalkan semakin tinggi covariance-nya, semakin dekat X1 dengan X2 misalkan, maka dia itu didefinisikan sebagai jointly Gaussian, sehingga ketika semakin dekat, nilai covariance-nya akan semakin tinggi dengan menggunakan covariance matrix yang tadi. Kemudian mean-nya kita bisa menggunakan mean function. Kalau di Kriging, kalau teman-teman pernah dengar Kriging, biasanya kita pakai polinomial kalau nggak salah ya. Kalau di Gaussian process, terutama di bidang machine learning, biasanya kita set ini 0 saja. Karena sebenarnya dengan K ini aja kita udah bisa memodelkan fungsi yang ekspresif gitu. Tapi tentu biasanya kalau kita pakai, kita kulik ini ya, mean function-nya, performanya akan bisa lebih bagus biasanya. Dan itu K ini adalah covariance gitu
untuk menentukan covariance antar dua titik. Dan K ini adalah positif definite kernel. Nanti bisa dicari apa itu positif definite kernel untuk teman-teman yang belum pernah belajar kernel method. Oke, bagaimana cara kita menggunakannya untuk prediksi? Itu misalkan kita punya data training DN X1 Fx1, ini nilainya, ini datanya, titiknya, ini nilainya. Ketika misalkan kita punya X-nya ini seperti ini, koleksi X seperti ini, kemudian nilainya kita masukkan Fx seperti ini. Untuk melakukan prediksi terhadap data baru X star, X asterisk, kita dapat menggunakan sifat join Gaussian. Jadi kalau kita lihat bentuk normalnya, jadi seperti ini. Jadi si min vektor dari Fx ini, kemudian ini min vektor dari F star yang ingin kita prediksi, nilai yang ingin kita prediksi itu terdistribusi seperti ini. Kemudian Kxx ini covariance functions yang kita evaluasi dengan data training kita, data observasi kita yang kita tahu. Kemudian Kx star dari data training dan data yang ingin kita prediksi. Ingat kita belum tahu F star-nya ini, kita hanya tahu X star-nya, lokasinya. Kemudian X star ini covariance antar data yang ingin kita prediksi. Nah, dengan aturan Gaussian conditioning, ini referensi yang teman-teman bisa cek. Jadi sekarang saya turunkan rumusnya. Jadi prediksinya akan jadi seperti ini gitu. Jadi si min ini dia nanti akan membentuk membentuk ini titik yang oranye ini. Prediksi minnya. Kemudian si variansnya ini dia bisa membentuk uncertainty band-nya ini. Jadi gitu sebenarnya. Mungkin saya percepat, nggak saya bahas semua matematikanya. Oke, ya. Oke, mungkin ini kali ya, mungkin teman-teman di sini lihat ada banyak rumus-rumus matematik yang mungkin terlihat nggak enak untuk dilihat gitu. Mungkin untuk apa namanya, aku mau ngasih ini aja, ngasih sedikit insight tambahan. Mungkin biar ada konteks gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini kan ada apa namanya, si fungsi ini dia ditarik dari, kalau mungkin teman-teman lihat di persamaan 4 ini maksudnya adalah si fungsi yang mau kita prediksi itu ditarik dari distribusi normal ya, yang punya nilai rata-rata, nilai min si mu ini, dan ya biasanya kan normal ada mu sama ada standar deviasi atau varians. Nah di sini si variansnya dia ya diatur, didefinisikan oleh si K ini. Nah, maksudnya gimana sih? Mungkin coba balik ini Mas, apa namanya, yang ke fungsi yang x sin x tadi gitu. Jadi mungkin yang apa ya? Kalau teman-teman di sini mau pakai konteks yang fisik ya, mungkin di sini teman-teman mau mengukur apa ya? Misalkan mau apa namanya? Mau teman-teman mau memprediksi debit air di sungai misalkan ya. Yang di mana sumbu X adalah mungkin aku nggak tahu, sebuah variabel, mungkin curah hujan, dan si Y-nya mungkin ke ketinggian air di sungai di titik tertentu mungkin gitu ya. Jadi di sini si nilai apa namanya, si bulat-bulat ini, si observation ini, dia adalah data yang teman-teman catat gitu. Misal, oke, apa namanya, dengan curah hujan sekian, kita dapat ketinggian airnya sekian. Itu teman-teman ukur sebanyak di sini mungkin 5 kali gitu ya. Nah,
Sehingga ketika teman-teman coba memodelkan si data yang teman-teman punya ke dalam Gaussian process tadi gitu, si Gaussian process ini dia akan memprediksi dua nilai tadi. Itu adalah si nilai min tadi, si mu, ya kan? Itu si mu ini sebenarnya adalah si garis oranye ini. Itu adalah mungkin bisa diinterpretasikan sebagai nilai yang paling mungkin ya. Nilai yang paling mungkin untuk diobservasi selanjutnya gitu. Nah, tapi kan kita karena si Gaussian process ini tadi dia ditarik dari distribusi normal untuk fungsi, sehingga fungsi yang teman-teman bisa dapat itu sebenarnya nggak cuma si yang oranye ini aja, bisa jadi ada fungsi lain lagi yang ya mungkin lebih wiggly gitu ya. Bisa mungkin ada contohnya ya seperti itu. Eh, tapi biasanya si fungsi-fungsi ini dia akan konvergen di titik observasi yang teman-teman punya gitu. Kurang lebih intuisi dari persamaan Nanti fakta ada itu seperti itu. visualnya Ya, nanti ada boleh. visualnya. Ya. Ya, silakan Oke. lanjut. Oke. Nah, ya mungkin itu tadi. Jadi kita dari rumus-rumus ini kita dapat garis oranye tadi, si prediction mean-nya sama variance-nya bisa dipakai untuk si area warna oranye tadi untuk mendapatkan uncertainty-nya. Jadi kita nggak yakin tuh sebenarnya nilai Y-nya tuh yang mana dari dua rumus ini. Untuk mempermudah biasanya yang saya sebutkan tadi, biasanya di komunitas machine learning kita menggunakan zero mean function biasanya. Jadi kita hilangkan ini fx star ini, sehingga rumusnya jadi lebih sederhana seperti ini. Nah, misal untuk yang tadi itu adalah kasus ketika tidak ada noise. Jadi di observasi kita tuh fungsinya sempurna, tidak ada noise yang ada gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan observasi, dia tidak terpengaruh oleh misalkan noise. Misalkan kalau teman-teman lagi mengukur curah hujan, ternyata sensor kita itu ternyata ada noise-nya gitu. Misalkan jadi tidak akurat gitu. Noise-nya itu misalkan kalau di sini ini yang paling sederhana, GP yang paling sederhana, kita modelkan dengan distribusi normal lagi. Jadi ini artinya dia di tiap-tiap X ketika kita evaluasi F-nya, kita memiliki noise-nya itu berasal dari distribusi yang sama. Atau kita bisa, istilah lainnya adalah homoskedastic noise. Jadi tidak peduli XN-nya berapa, dia si noise-nya itu akan dari sini gitu. Ini asumsi lagi, ini asumsi kita, asumsi yang sederhana gitu. Hubungannya sama rumus yang tadi untuk mu dan variance tadi, untuk mendapatkan prediksi dan ininya untuk noisy observation, kita tinggal menambahkan term ini pada prediksi kita gitu. Jadi mu y kuadrat, mu y-nya itu ini sebenarnya, tapi kita modelkan ini, kita juga bisa set atau kita train, kemudian dikali dengan matriks identitas, sehingga dia nanti akan berada di diagonal dari si KXX ini, dari covariance matriks kita. Itu. Nah, kalau kita tadi udah bahas GP secara umum. Masuk kalau kita zoom in lagi, salah satu komponen GP adalah fungsi kernel tadi ya, K ini. Jadi dia mendefinisikan covariance antar titik. Jadi biasanya kalau di GP semakin dekat suatu titik, maka nilai KX1, X2, misalkan kita evaluasi X1 dan X2, itu akan semakin besar. Ada pertanyaan, kernel ini itu mirip konsepnya sama kernel di supervector mesin SVM ya? Yes.
sama, tapi sedikit penggunaannya sedikit beda. Tapi sama. Kita pakai biasanya pakai kernel yang sama. Kita juga pakai RBF kernel seringnya. Tapi juga ada beberapa kernel yang lain. Konsepnya sama. Kalau teman-teman belajar probabilistic machine learning dari, kalau nggak salah, bukunya Murphy, itu sebelum masuk Gaussian process biasanya kita masuk kernel method, salah satunya SVM dulu. Jadi ini next dari SVM biasanya. Kalau teman-teman ngambil kelas machine learning biasanya. Ini biasanya di belakang, paling belakang biasanya Gaussian process. Uh, uh, Kemudian covariance ini tadi untuk itu tadi, jadi mendefinisikan antar titik, kedekatan antar titik, pun juga bisa digunakan untuk memasukkan asumsi atau prior tentang fungsi yang kita modelkan gitu. Kita bisa, misalkan kita pilih K-nya nih, kita pilih misalkan RBF gitu. Jadi dia nanti bentuk dari fungsinya akan smooth gitu. Atau juga periodicity-nya, kalau kita pakai periodic kernel, misalkan bentuknya seperti sine wave, itu bisa juga kita masukkan di asumsi kernel kita gitu. Jadi kemudian salah satu fungsi kernel yang sering digunakan adalah RBF dan matern kernel. Matern kernel seperti ini. Nanti pertemuan selanjutnya akan dibahas lebih dalam lagi role dari si fungsi kernel ini, kernel function ini terhadap pemodelan yang akan kita lakukan. Kalau ini akan cuma saya highlight saja beberapa ini ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita pakai RBF, asumsi fungsi kita akan jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita random draw, dia akan sangat halus seperti ini. Kalau kita pakai pattern 5/2, dia akan lebih halus dari RBF, tapi tidak sehalus RBF. Semakin kecil ininya, dia akan semakin jiggly seperti ini, semakin tidak halus. Nah, ini salah satu fitur dari Gaussian process ya. Walaupun beberapa orang menyebutnya ini bug karena kita harus memilih kira-kira kernel function apa yang kita gunakan. Tapi menurut kami, saya dan Adam, terutama Bayesian, ini adalah fitur. Jadi kalau kita punya asumsi terhadap function yang ingin kita modelkan, kita bisa masukkannya lewat kernel ini, fungsi kernel ini. Oke. Kemudian untuk mentraining mentraining Gaussian process kita, yang kita lakukan adalah kita mengestimasi hyperparametersnya. Hyperparametersnya apa? Kalau di neural networks, biasanya kita weight dari networksnya. Di sini yang kita optimasi adalah di sini theta hat ini, atau kalau di sini contohnya ada parameter dari kernel functionnya, yaitu L ini, length scale ini, sama sigma kecil ini variance-nya, standard deviation-nya dari kernel. Jadi ini kita optimasi menggunakan maximum likelihood estimation. Biasanya sama kayak MLP, juga kita pakai MLI. Kita sering pakai MLI. Tapi mungkin ada pertanyaan, mungkin GP adalah metode Bayesian. Kenapa kita pakai metode MLI atau point estimation untuk menentukan parameternya? Pertanyaan yang sangat bagus. Saya dulu waktu PSC 2 tahun saya mikir itu. Kemudian jawabannya adalah karena MLI sebenarnya adalah poor man Bayesian. Jadi cukup bagus untuk digunakan. Terutama kalau kita tugasnya task kita adalah untuk optimasi atau yang lain, MLI saja cukup. Tapi kalau teman-teman ingin fully Bayesian, ingin benar-benar menginfer si parameternya dengan akurat, bisa pakai MCMC, bisa pakai Monte Carlo methods. Itu bahasan mungkin di waktu yang lain. Cuma itu jawabannya kenapa kalau kita Bayesian tetap pakai MLI, ya MLI juga Bayesian tapi poor man Bayesian. Agak ini, tapi ya gitulah. Oke. Nah, kelemahannya apa dari GP ini? Ini mungkin teman-teman kok model ini sangat eksoterik gitu, jarang dipakai. Kenapa banyak orang pakai neural networks? Salah satu kelemahan GP adalah dia tidak scalable terhadap jumlah data, yaitu kompleksitasnya O(n)⁻3, karena kita punya
matrix inversion operasi di sini. Jadi dia akan semakin besar KXX ini. Secara memori dia ON pangkat 2 untuk menyimpan ini. Secara komputasi karena dia ingin di-inverse, dia ON pangkat 3. Nah ini kenapa vanilla Bayesian standar, Gaussian process standar jarang dipakai. Tapi banyak metode sebenarnya yang sedang melakukan riset aktif untuk meremove keterbatasan ini. Seperti contohnya, kita mengaproksimasi KXX ini agar menjadi lebih kecil dengan banyak metode tentunya. Tapi kita nggak akan bahas itu hari ini. Kita bahas ini aja, overview aja, simple. Apa itu Gaussian process, kemudian seperti apa contoh-contohnya. Ini kalau teman-teman ingin melihat visualisasinya. Oke, sebelumnya mungkin akan saya kasih demo dikit. Ini pakai salah satu library Gaussian process, namanya ini harusnya GP, namanya GPFlow. Tapi ini karena saya ambil dari notebook lain, jadi dia pakai Trieste. Ini library untuk melakukan Bayesian optimization, black box optimization, yang dibuild dari GPFlow. Tapi untuk modeling aja. Contohnya ini, misalkan kita ingin memodelkan fungsi ini, kita bisa pakai GPFlow, kita draw initial data, kemudian kita build modelnya, kita tentukan misalkan ini kernelnya apa, ini mater 52, kemudian ini prior yada-yada yang nggak perlu kita ini aja, ini cuma bumbu-bumbu aja. Misalnya kalau teman-teman nanti benar-benar ingin modeling, ini bisa di set, tapi kalau nggak di set juga nggak apa-apa. Biasanya kita pakai prior untuk si parameternya ini agar optimization-nya lebih stabil aja sih. Ini kalau kita nggak set min function-nya, jadi dia nanti akan zero min. Kemudian ini build-nya seperti ini, kita kasih datanya, tipe kernelnya, kemudian noise variance-nya. Ini saya set noise variance-nya false, jadi dia nggak akan di-train. Oke, jadi bentuknya seperti apa? Jadi seperti ini. Misalkan ini titik observasinya. Ini sebelum di-training. Ini tadi ya, sebelum dilakukan MLI, maximum likelihood estimation. Jadi seperti ini. Si oranye ini adalah prediksinya, min-nya. Kemudian yang biru ini adalah uncertainty quantification-nya. Kalau kita lihat, kalau tidak kita fit, hasilnya seperti ini. Jelek ya. Misalkan di sini kita lihat tidak ada observasi, tapi dia yakin banget kalau titiknya itu di sini. Setelah kita ini, nilai-nilainya, misalkan seperti variance-nya segini, length scale-nya dari maternya itu segini, 0, ini. Setelah kita fit, kita lakukan MLI, hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi dia akan jadi lebih masuk akal gitu. Jadi ketidakyakinannya jadi seperti ini. Di sini juga dia semakin tidak yakin di sini. Jadi kalau teman-teman pakai GP misalkan untuk Bayesian optimization atau yang lain, jangan lupa untuk di fit tentunya. Semua machine learning algorithm kita punya data training. Kemudian kita kalau di neural networks kita train weight-nya. Kalau di GP ini kita training ininya. Kita training length scale, variance, parameter kernel function-nya. Sehingga dia berubah seperti ini, sehingga dia prediksinya jadi makin bagus. Itu. Ini nanti kita share slide-nya, teman-teman bisa cek visualisasinya. Mungkin agak saya percepat, ini yang terakhir. Oke, ya mungkin teman-teman kalau lagi belajar atau sudah banyak menyelam, GP itu sejarahnya gimana sih? Beberapa orang akan bilang GP itu ya kriging gitu. Itu udah ditemukan tahun 50-an gini. Nggak ada yang baru dari GP dan lain-lain. Sebenarnya secara sejarah, secara prosedur sebagai regression, yes, GP adalah kriging. Jadi tahun 50-an. Tapi kriging, GP, Gaussian process regression, lebih spesifiknya adalah kriging gitu. GP itu kalau ada yang nanya apakah GP dan kriging itu sama,
Bisa ya, bisa tidak. Ya, kalau yang dimaksud adalah Gaussian process regression, tidak, kalau yang dimaksud adalah Gaussian process. Karena sebagai konsep, Gaussian process itu sudah sejak tahun 1923 ya. Jadi kalau kita lihat winner process itu sebenarnya ada Gaussian process. Teman-teman bisa nyari nanti apa itu winner process. Karena beberapa bulan yang lalu ketika saya baca paper, ternyata ketika orang ngerjain Gaussian process, yang disitasi bukan kriging, tapi malah winner process gitu. Oh, jadi memang ada perbedaan pandangan gitu. Mungkin dari teman-teman engineering suka sekali mensitasi kriging, teman-teman dari matematik, machine learning mungkin lebih suka mensitasi winner process. Tapi ya ini debatable, bisa diperdebatkan juga. Resources untuk belajar ini mungkin yang penting karena mungkin beberapa teman-teman yang masih belum familiar dengan konsep probabilistik dan lain-lain, mungkin bisa start dari sini ya. Misalkan kalau teman-teman dari engineering misalkan, mungkin ini yang paling cocok, Gramsci, surrogate-nya Gramsci. Kalau teman-teman yang punya basic matematika yang cukup kuat, bisa langsung ke Gaussian process for machine learning dari Rasmussen. Ini beberapa resources lain. Saya suka sekali dengan buku ini, Probabilistic Machine Learning-nya Murphy. Ini nggak cuma Gaussian process yang dibahas, tapi dia ada di bab 17 membahas Gaussian process. Cukup sangat jelas penjelasannya. Dan tentu di awal-awal buku ada prasyaratnya seperti probabilistik dan statistik. Ada pertanyaan, ML di sini itu mirip dengan stochastic gradient ascent-nya logistic classifier kah? Cari buat rekruter besar. Tujuannya sama, tujuannya untuk itu, tapi biasanya di sini sorry, iya, ini objektifnya adalah maximum likelihood estimation. Kita bisa pakai gradient ascent, gradient descent, tapi untuk GP biasanya kita nggak pakai gradient descent atau ascent, tapi kita biasanya pakai optimizer biasa, LBFGS, karena jumlah dari parameter GP itu nggak sebesar neural networks, tentu, dan datanya juga, sehingga kita nggak butuh stochastic gradient based stochastic optimizers gitu. Tapi nanti kalau kita move ke GP yang saya bilang tadi, misalkan kita ingin dia lebih cepat dengan data yang gede, kita ada variational method namanya untuk melakukan aproksimasi GP sehingga lebih cepat. Itu juga bisa pakai stochastic gradient descent ascent. Mungkin menjawab. Lanjut lagi ke resources. Ini untuk teman-teman yang machine learning, ini menurut saya wajib dibaca, probabilistic machine learning. Kalau teman-teman yang dari science atau statistik, lebih statistik, bisa ke ini, statistical ratingnya McElrath. Dia ada Gaussian process juga di chapter 14. Cukup bagus. Dan ini kalau statistical rating, meskipun teman-teman bukan dari machine learning, misalkan teman-teman dari bidang apapun, menurut saya wajib dibaca sih ini. Karena bagus banget bukunya, statistical rating. 3 buku ini, Surrogates, Rasmussen GPML, sama Probabilistic ML-nya Murphy ini tersedia secara gratis. Tapi sayangnya ini enggak statistical rating-nya McElrath. Tapi mungkin bisa dicari sih. Itu resource lain, kalau teman-teman tertarik juga bisa datang ke Summer School. Biasanya di Inggris, Gaussian Process Summer School. Kalau nggak salah tahun ini di Manchester. Oh ya, di Manchester. Jadi kalau teman-teman tertarik, mungkin tahun depan bisa daftar. Ini juga membahas Gaussian process secara komprehensif, dari dasar sampai recent trends-nya. Jadi kalau teman-teman tertarik, bisa datang. Pun juga dia tersedia di YouTube beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa yang online, jadi teman-teman bisa cek. Bisa belajar dari rumah juga. Di sini Gaussian Process Summer School. Oh, kemudian software selain yang tadi, GPFlow. Masih banyak lagi yang lain. Contohnya seperti GPyTorch, GPY, JAX, tentu library kesukaan kita semua. Scikit-learn juga ada, Gaussian Process. Bisa coba-coba kalau teman-teman sudah nyaman di sini. Itu.
Ya, oke, itu dari saya. Mungkin cukup. Materinya sebenarnya cukup gak gede, gak banyak kayak kalau teman-teman datang ke Gaussian Process Summer School. Tapi mungkin cukup buat intro aja. Terutama saya kasih beberapa resources untuk memulai. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti Adam yang akan presentasi. Kita akan lanjut topiknya di kernel design. Tentunya nanti akan ada kita refresh lagi apa itu GP secara singkat. Kemudian kita akan belajar kernel design dan Bayesian optimization untuk selanjutnya. Oke. Mungkin teman-teman ada pertanyaan. Jadi ini ya studi grup kita konsepnya bisa gini, bisa kita bahas suatu topik seperti ini, ataupun kalau misalnya teman-teman ingin presentasi nanti langsung bahas paper juga nggak apa-apa. Paper yang teori machine learning ataupun paper yang applied yang menggunakan machine learning untuk bidang teman-teman itu juga oke. Oke. Ya. Ada pertanyaan mungkin silakan. Yang mau tanya nggak ada. Mungkin kalau nggak ada, ini Mas mungkin bisa kasih pengalaman. Maksudnya pernah Mas Loka sendiri pernah modeling apa aja sih pakai GP ini? Maksudnya biar teman-teman juga mungkin kebayang karena kan tadi banyak ini ya, banyak konsep konsep teoritisnya gitu. Mungkin biar kebayang aja gitu apa sih yang bisa dilakukan dengan GP ini gitu. Kalau saya mostly buat black box optimization ya, untuk Bayesian optimization. Beberapa project yang pernah saya lakukan, salah satunya optimasi lamp perekat yang saya bilang tadi, perekat di industri. Jadi kita nyari parameter lamp seperti misalkan suhu ketika pengeleman, kemudian waktu pengeleman, itu parameter-parameternya yang ingin kita optimasi gitu, agar lamp-nya itu merekat dengan sangat kuat gitu. Selain itu juga aplikasi lainnya, seperti saya pernah juga optimasi motor listrik. Jadi kita optimasi seperti torsinya, kemudian efisiensi penggunaan penggunaan dari metal yang digunakan untuk memproduksi itu sendiri. Jadi mostly saya lebih ke optimasi sih. Ada beberapa surrogate model, tapi ya tidak terlalu dalam untuk modeling. Oke. Mungkin ada yang mau Mungkin ada yang ya bertanya, mungkin misalkan punya teman-teman yang applied, misalkan punya kasus ini kira-kira cocok nggak ya buat pakai Gaussian process atau gimana, mungkin ada pertanyaan. Jadi topik ini tuh dipilih karena ini dalam machine learning for science and engineering, Gaussian process itu salah satu yang sangat-sangat sering dipakai. Karena yang saya sebutkan tadi, biasanya data di science and engineering itu datanya sedikit mahal, sehingga kita butuh metode yang bisa mengakomodasi dua hal tersebut gitu. Ya, mungkin tataban juga kalau menurut pengalaman saya sendiri, maksudnya kenapa ya walaupun tadi dibilang ya si Gaussian process ini dia punya apa sih disadvantages apa sih ya kekurangan di mana dia cost untuk komputasinya ON pangkat 3 dan untuk cost untuk memorinya ON square gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bandingkan, misalkan teman-teman punya data yang kecil gitu, data yang kecil ini biasanya kurang dari 100 gitu, puluhan. Kalau teman-teman coba untuk nge-training neural network gitu ya, dibandingin dengan Gaussian process, biasanya secara akurasi sendiri biasanya akan jauh lebih baik Gaussian process gitu. Ya karena ini mungkin ini ya mungkin teman-teman yang baru masuk di machine learning gitu ya, biasanya awal-awal kayak langsung tembak aja, oh ini pakai neural network yang paling bagus gitu. Padahal biasanya juga ketika teman-teman punya data yang nggak begitu banyak, ya si neural network juga nggak ya
nggak bagus-bagus amat gitu. Ya mungkin ada metode lain kayak SVM atau segala macam yang mungkin bisa punya akurasi yang lebih baik, tapi eh, kebanyakan dari metode-metode tersebut, kecuali random forest, mereka nggak bisa memberikan estimasi uncertainty atau ketidakpastian gitu. Ini ada pertanyaan, bahasa ini bisa untuk time series data nggak? Bisa, Bisa banget, bisa ya, banget. bisa banget gitu. Ya, kalau teman-teman tertarik, jadi ada satu library juga yang khusus GP buat time series data, namanya Markov Flow. Jadi teman-teman bisa ke ini GitHub-nya ini untuk time series data. Jadi kalau kita lihat tadi kan bentuknya kayak time series juga kan ya. Jadi indeksnya itu bisa T jadi aktu Gitu. seperti Oke. itu. Oke. Ada pertanyaan lagi. Ini masuknya ke apa ya? Statistik lanjut atau MATDAS? Saya bukan Nasdem. Oke. Lebih ke kepo sama depannya kalau pemodelan penyakit kira-kira bisa gak ya GP ini? Pertanyaan yang menarik. Ini masuknya ke apa? Dia bisa dibilang bukan MATDAS. Ya bisa dibilang mungkin statistik lanjut mungkin ya. Machine learning. Lanjut, machine learning sama kalau penerapannya kalau ke pemodelan penyakit ini mungkin seperti apa ya? Maksudnya bentuk pemodelan penyakitnya kira-kira untuk apa gitu? Ya, soalnya saya juga Mungkin sebenarnya enggak. kalau pemodelan penyakit biasanya pakai yang paling terkenal SIR itu ya. SIR model gitu buat epidemiologi. Mungkin ya Ya, SIR yang itu. Saya nggak tahu apakah GP juga jamak digunakan di bidang itu. Cuma ya memang yang sering digunakan di SIR dan turunan-turunannya gitu. Tapi apakah ada kombinasi SIR dengan GP itu saya tidak tahu. Bentar. Mungkin ada. SHR itu dia persamaan di diferensial kan ya? Yes. Dia di evaluasi sulit nggak? Ya, maksudnya sebenarnya gini sih, sebenarnya mungkin teman-teman bisa melihat kalau misalkan eh, tadi secara konsep matematis mungkin agak susah, mungkin teman-teman bisa melihat GP ini adalah sebagai regresi linear on steroid. Maksudnya kalau regresi linear kan dia cuma ya sebenarnya kalau regresi linear kan dia linear di parameter ya. Tapi maksudnya gini, kalau regresi kan dia cuma ya kita punya data terus kita regresi biasanya cuma kalau kalau yang teman-teman lihat linear tuh cuma garis lurus doang gitu. Tapi kalau di GP dia bisa dibilang regresi yang fleksibel dan bisa memberikan nilai uncertainty. Mungkin bisa bisa dilihatnya kalau di mata orang awam seperti itu mungkin ya. Maksudnya di balik eh, kerumitan matematis tadi mungkin bisa dilihat sebagai regresi Regresi linear yang lebih fleksibel dan bisa fleksibel. memberikan estimasi ketidakpastian gitu. Tidak kasihan dan jangan lupa karena GP adalah salah satu metode Bayesian, salah satu fiturnya adalah prior. Jadi kita bisa memasukkan prior atau keyakinan kita seperti bentuk dari fungsinya itu kita bisa specify di awal. Betul. Oke. Nah, eh saya juga punya pertanyaan pribadi yang sama Mas El Fujir tadi karena kelas regression ini banyak banget. Iya, ya kalau bisa dibilang sih emang eh, model di regresi juga juga banyak banget. Ada yang spesifik untuk time series, ada yang regresi untuk data ordinal, ada ya macam-macam lah dan ya luas gitu. Kalau pertanyaan bisa atau tidak, ya tentu bisa. Tapi apakah itu yang paling optimal? Saya tidak bilang akan ya, karena tentu tergantung kasus. Tapi kalau sekarang sih kayaknya yang state of the art tentu deep learning ya, karena biasanya time series data itu banyak. Jadi dia tidak terlalu terbantu oleh GP. Ataupun misalkan teman-teman punya data yang sedikit, sekarang arahnya juga ke meta learning. Jadi time series kita punya bisa the foundational model of time series sekarang. Mungkin nanti kita bisa bahas untuk kelanjutannya.
Jadi kita punya model deep learning yang besar, kemudian kalau kita punya data sedikit, nanti kita bisa menggunakan meta learning untuk melakukan regresi. Tetapi kita akan bahas di waktu yang lain mungkin. Ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Kalau lintasnya jadi klasifikasi, dia itu jadinya Gaussian naive Bayes ya, sama seperti FEM classifier itu pada SVR. Aku bisa bilang sebenarnya agak beda sih. Sebenarnya ada Gaussian process untuk klasifikasi, mungkin bisa dilihat aku kasih di chat di sini. Di scikit-learn dia ada Gaussian process untuk classifications. Kenapa beda? Karena sebenarnya em, mungkin kalau bisa dibilang kan naive Bayes dia sebenarnya secara nggak langsung dia adalah generatif model ya, karena teman-teman di situ eh, ya secara nggak langsung mengenerate data, menginfer dengan mengenerate data di dalam si asumsi naive Bayesnya tadi. Itu sebenarnya hal yang beda, tapi kalau misalkan mau deep dive ke Gaussian proses untuk klasifikasi, bisa dilihat di link yang barusan aku kasih di chat gitu. Sedikit tambahan dari saya, jadi kalau naive Bayes dan Gaussian process itu dua hal yang berbeda. Gaussian Ya. process classification itu juga tapi tujuannya sama. Kalau Gaussian process classification dan naive Bayes untuk klasifikasi ya, itu sama tujuannya. Tapi punya asumsi matematis yang berbeda gitu. Kalau naive Bayes, kalau teman-teman udah baca, jadi naive Bayes itu punya asumsi independensi antar datanya. Dimana di Gaussian process malah kita tetap pakai itu tadi apa namanya covariance function untuk melihat ininya tadi apa namanya kita tetap ada dependensi di situ. Jadi bedanya mungkin di situ. Dan juga ini dua objek yang berbeda gitu. Jadi dari ground up rumusnya aja beda. Yes. Itu So. sih. Tapi kalau SVM sama SVR ya, sama SVR memang secara ground up rumusnya mirip. Mirip terutama di kernelnya. Yes. Tapi GP andalannya tetap di satu di asumsi priornya. Kita bisa menambahkan prior, kita bisa apa namanya menentukan sebenarnya sama di super vector kita bisa menentukan kernelnya juga. Tapi kalau di Gaussian process dia nanti lebih karena lebih build up-nya dari Bayesian method, jadi secara matematis dia lebih indah, dilihat lebih ini. Ya. Sedangkan SVM dari Frequentis ini sangat subjektif sekali pendapat saya, tapi mirip, cuma yaitu tadi selain kita bisa nambahkan prior di GP, kita juga bisa ini apa namanya ada uncertainty quantification-nya. Ya. Mungkin di SVM ada nggak ya, aku lupa. Ada Jadi mungkin biasanya harus ada dimasukin parameter Bayesian. Ya, itu mungkin bahasan di Iya. lain Kalau hari. kita ngomong vanilla SVM sama vanilla GP, jawabannya Ya, beda. beda. Tapi tentu GP dan SVM pasti ada pengembangan yang lainnya. Oke. Nah, Oke, Oke. kalau gitu terima kasih Oke. banyak Mas Loka atas waktunya. Oke. Mungkin pengumuman untuk yang selanjutnya kemungkinan besar akan dilaksanakan di tanggal 18 Agustus. Dan kita di sini udah ada website yang bisa Ya, website. teman-teman pantau. Di sini ada events. Eh, Mana events kanan atas? Ya, events di sini ada kalender event. Ya, di hari Minggu 18 Agustus. Karena sayanya nggak bisa tanggal 16. Jadi ya tanggal 18 Agustus. Oke. Oke, mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih. Aku nambahin dikit dulu. Jadi sedikit iklan mungkin. Jadi komunitas ini untuk sekarang yang mengelola dan inisiatifnya adalah kami. Jadi kalau ada teman-teman yang berminat untuk juga menjadi pengelola, jadi mungkin nanti mengelola Discord atau menentukan tanggal dan lain-lain, juga silahkan email kami. Nanti Yes. akan kalau tidak malu-malu fotonya bisa kami pajang di sini. Oke.
Ya. Oke, Ya. ya sudah. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam dan Oke. ya, have a nice Terima kasih. weekend. Kalau masih ada pertanyaan, langsung aja chat di Discord. Oke. Ya, terima kasih. Thank Bye-bye. you.